Nah, ini adalah, bentuk output dari codingan yang ada di video sebelumnya ya. Di situ udah tertulis buku 1 judulnya adalah Kupas Tuntas Mohon C++. Lalu misalnya baris yang kelima, buku 2 title-nya adalah bla bla bla. Lalu buku ketiga judulnya bla bla bla. Sesuai dengan yang ada di codingan ya. Semuanya udah sesuai, hanya menampilkan data aja, tapi bentuk datanya adalah struct. Bentuk struktur datanya adalah struct ya, bukan array atau list ya. Ini lebih mudah, kayaknya kalian gampang deh tinggal pakai ini. Kalian kombinasikan aja dengan data yang lain, misalnya buah atau benda apa yang kalian suka gitu ya. Silahkan kalian variasikan. Oke, gampang ya. Kalian coba di editor Visual Studio kalian masing-masing. Oke, next. Jenis struktur data yang kelima yang dapat diakses pada bahasa pemrograman C# ada disebut dengan enum atau kepanjangannya enumeration ya, enumerasi. Oke, saya jelaskan dulu tentang struktur data ini. Enum atau enumerasi merupakan suatu tipe data yang nilainya telah dideklarasikan, berarti udah diidentifikasikan ya, identifikasi atau diinisialisasi pada saat tipe data tersebut dibuat. Tipe enumerasi berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang nilainya sudah pasti, ya. Lalu sintaksnya kalian lihat di situ, enum lalu diikuti dengan nama enum yaitu dalam tanda kurung siku ya. Lalu kurung kawal adalah daftar dari item, maksudnya itemnya adalah itu tadi ya. Elemen-elemen apa aja yang terdapat pada enum ini. Misalnya enum waktu, berarti dalam kurung kurawalnya adalah daftar itemnya adalah detik, menit, jam ya, dibalik ya, atau dibalik silahkan, jam lalu menit lalu detik, bisa aja ya, pokoknya ada daftar itemnya apa aja dalam enum itu. Oke, kalian lihat sekarang contoh codingannya dari enum itu ya. Di baris ke-7 kalian lihat di situ enum hari, yaitu dari Minggu, Senin sampai dengan Sabtu ya. Lalu baris ke-14 ada suatu variabel bernama weekday start, yaitu berupa integer ya, berarti ini adalah angka ya, angka bulat ya, sama dengan hari titik Senin, di mana hari ini sama dengan integer hari ya. Hari ini berarti hari yang ini adalah bagian dari enum ya, nama variabel dari enum yang ada di baris ke-7. Jadi integer weekday start hari titik Senin, berarti hari Senin, yaitu hari ke-2 di situ ya. Ininya. Oh ya, maaf, karena ini berupa dalam satu elemen array, berarti posisi indeksnya adalah 1 minggu. Berarti Senin adalah yang ke-1 gitu ya. Dalam array atau tipe data struktur data, indeks elemen pertama itu mulai indeks sama dengan 0 ya. Saya lupa. Oke. Lalu baris ke-15 di situ ada tulisan integer weekday n adalah hari Kamis. Maka akan ditampilkan Senin adalah hari keberapa dan Kamis adalah hari keberapa. Kita lihat di outputnya yang di sebelah kiri ya, itu outputnya. Senin adalah hari ke-1 dan Kamis adalah hari ke-4. Kenapa Senin hari ke-1 bukan Minggu? Itu tadi saya jelaskan ya, karena ini adalah elemen seperti array ya. Berarti kalau elemen pertama mulainya indeksnya adalah 0. Lalu di hari Senin adalah indeks 1, Selasa indeks kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, gampang ya. Sekarang kalian akan menuju ke tipe data yang berikutnya di video yang selanjutnya. Tipe data yang keenam yang seperti terdapat pada video ini adalah tipe data stack ya. Struktur data ya. Struktur data stack, bukan tipe data. Oke, saya jelaskan dulu tentang stack. Stack atau tumpukan, bahasa Indonesianya tumpukan ya, merupakan sebuah bentuk struktur data yang dapat direpresentasikan sebagai koleksi data atau objek ya. Tipe stack menggunakan metode LIFO, yaitu kependekan dari last in first out, yang merupakan konsep di mana tumpukan data yang masuk terakhir ya, tumpukan yang masuk pada data yang masuk pada tumpukan
data terakhir yang masuk pada tumpukan, maka akan dikeluarkan yang terlebih dahulu. Jadi data yang terakhir dimasukkan akan dikeluarin dulu langsung ya, nomor 1 untuk. Oke, kalian lihat di contoh codingan. Di situ ada sudah baris 14 ya, ada kiwi lalu integer berarti itu adalah bilangan bulat, lalu diikuti dengan variabel kiwi di mana kiwi adalah dimasukkan ya. Kiwi and kiwi adalah 52, 42 sampai dengan 92. Data pada tumpukan adalah berarti ini ya, kiwi dari 52 sampai 92. Lalu ini yang penting nih, jumlah datanya di baris 26 otomatis kiwi dot count, maksudnya dijumlahkan ya. Kiwi itu adalah jumlah dari nama variabel yang kalian lihat di baris ke-14, di mana nama variabel ini berisi 5 data ya, dari mulai 16, baris 16 sampai dengan baris 20. Itu 5 data ya, yaitu angka 52, 42 sampai dengan 92. Lalu pada baris 25 ada data yang dikeluarkan adalah kiwi.kiwi. Data yang dikeluarkan tadi seperti dikatakan ya, data yang terakhir dimasukkan berarti itu yang dikeluarkan. Oke ya. Nah, nanti pada baris ke-36 jumlah data adalah kiwi.count. Otomatis karena data 1 dikeluarkan berarti jumlahnya udah berkurang ya. Jadi tinggal 4. Oke, langsung aja kita lihat di contoh, bukan contoh, screenshot dari output ya, ada di sebelah kanan. Data pada tumpukan. Ini sebenarnya tampilannya ke bawah tulisannya ya, 52, 42, 74, 14, 92. Ini saya bikin satu baris supaya cukup dalam satu layar ini. Lalu data yang dikeluarkan adalah 52 ya. Oke ya. Jadi data yang dikeluarkan. Tadi seperti dibilang ya, data yang terakhir dimasukkan itu yang pertama keluar. Di sini kalau kalian lihat data yang pertama dimasukkan adalah 52, lalu yang kedua 42 dan data yang terakhir adalah 92 ya. Karena metodenya LIFO, less in first out, berarti data pertama yaitu angka 52 yang dikeluarkan ya. Jadi 52 ini dikeluarkan, di remove, lalu hasilnya tinggal 42, 74, 14 dan 92 dan jumlah data terakhir adalah 14. Oke, gampang ya. Kalian coba di editor Visual Studio kalian masing-masing. Kalau masih ada yang bingung silahkan komen nanti ya. Oke, kita lanjut ke video yang berikutnya. Tipe data terakhir, tipe struktur data terakhir yang dapat diakses pada bahasa pemrograman C# dan ini juga pembahasan terakhir dari struktur data ya. Jadi ini adalah video yang terakhir dari struktur data, yaitu struktur data kiwi atau dalam bahasa Indonesianya antrian ya. Saya jelasin dulu. Struktur data kiwi hampir mirip dengan stack ya. Namun kiwi menerapkan metodenya FIFO, first in first out. Kalau yang tadi LIFO ya, last in first out. Yang pertama keluar, yang pertama masuk, yang terakhir dikeluarkan. Kalau ini metodenya FIFO, first in first out. Berarti data yang pertama masuk ya, itu maka data yang dikeluarkan terlebih dahulu ya. Oke ya. Udah jelas ya, data yang pertama masuk. Oke, input data kiwi disebut dengan NQI. Kalau input berarti untuk memasukkan data pada antrian ada kiwi disebut dengan NQI. Sedangkan proses pengeluaran data atau meremove disebut dengan DQI. Jadi beda ya, NQI untuk input, DQI untuk nge-remove, menghapus atau menghilangkan. Oke, sekarang kita lihat contoh codingannya. Ya, di situ dilihat di baris ke-13 ada suatu struktur data kiwi yang berbentuk integer ya. Di situ dimasukkan 1, 2, 5 buah data dari mulai angka 2022 sampai dengan terakhir 34 ya. Lalu ditulis console write-line data awal, tampilkan data awal ya. Berarti kalian udah tahu berapa ya. Lalu pada baris ke-20 jumlah data otomatis 5 ya di sini. Kiwi.count ya. Ini menghitung maksudnya ya. Kiwi itu adalah nama variabel yang ada di baris 13, sedangkan count itu adalah menghitung ya. Dia menghitung bawaan dari compiler C#. Oke. Lalu pada baris ke-22 ada tulisan DQI di mana kiwi
diikuti dengan DQI, ya. Berarti ada satu yang dikeluarkan di sini ya. Nanti kalian lihat data yang mana yang dikeluarkan. Atau kalian udah bisa nebak kira-kira apa. Oke. Lalu data akhirnya adalah berbentuknya bagaimana. Dan jumlah data terakhir otomatis tinggal 4 ya. Yang tadi tinggal 5. Oke. Supaya nggak lama lagi kalian lihat aja langsung di outputnya di sebelah kanan ya. Data awal sesuai dengan data yang diinputkan tadi ya pada codingan di baris mulai baris ke-14 ya di situ 2022 sampai dengan 34 otomatis jumlah datanya 5. Lalu ternyata jumlah yang maaf yang di DQI adalah 2022. Kenapa? Karena itu data pertama yang masuk ya. Data yang pertama masuk pada antrian dan dia yang dikeluarkan itunya ya. Yang dikeluarkan di antrian. Oke. Jadi data terakhir adalah 97, 456, 85, dan 34. Dan jumlah datanya yang tadinya 5 berkurang. 1 jadi tinggal 4. Oke, gampang ya. Ya, seperti biasa, ini video terakhir dari pembahasan tentang struktur data. Jangan lupa ya, like, subscribe, share, dan komen. Supaya nanti tutorial saya makin canggih deh, makin mantap supaya kalian makin pinter. Oke ya, sampai bertemu di serial pemrograman C# yang berikutnya. Selamat ngoding guys.